Halo, dan perkenalkan, nama saya Samuel Lanspurwa, seorang mahasiswa peminatan animasi semester 4 dari Universitas Multimedia Nusantara. Pada essay audiovisual ini, saya akan membahas hubungan antara teori psikoanalisis Sigmund Freud dengan film Tinggal Meninggal. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan pendekatan psikologi yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi alam bawah sadar, pengalaman masa kanak-kanak, serta konflik internal yang tidak selalu disadari. Teori ini sendiri dikembangkan oleh Sigmund Freud melalui penelitiannya mengenai cara kerja pikiran manusia. Film Tinggal Meninggal sendiri merupakan film komedi satir Indonesia yang tayang pada tahun 2025. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Christo Emmanuel. Cerita berfokus pada Gemma, seorang pria yang merasa kesepian dan kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitarnya. Setelah ayahnya meninggal, Gemma untuk pertama kalinya merasakan simpati dan kepedulian dari rekan-rekan kerjanya. Ketika perhatian tersebut mulai menghilang, Gemma justru menciptakan berbagai kebohongan mengenai kematian orang-orang terdekatnya agar tetap menjadi pusat perhatian. Melalui premis yang unik dan humor satir yang kuat, film ini mengangkat isu kesepian, kebutuhan akan validasi sosial, serta hubungan antar manusia di tengah kehidupan modern. Permasalahan utama yang diangkat dalam film Tinggal Meninggal adalah bagaimana rasa kesepian dan kebutuhan akan perhatian dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Gemma yang selama ini merasa tidak dianggap akhirnya memperoleh perhatian setelah kematian ayahnya dan berusaha mempertahankannya melalui berbagai kebohongan. Dalam psikoanalisis, tindakan tersebut menunjukkan bahwa konflik emosional yang tidak terselesaikan dapat mendorong defense mechanism sebagai cara untuk mengurangi kecemasan. Film ini memperlihatkan bahwa hubungan Gemma bukan hanya tindakan manipulatif, tetapi juga bentuk pertahanan diri terhadap kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud, defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri merupakan strategi psikologis yang digunakan ego untuk melindungi individu dari kecemasan, konflik batin, maupun perasaan yang mengancam. Mekanisme ini bekerja secara tidak sadar, sehingga seseorang seringkali tidak menyadari bahwa perilaku atau pikiran yang merupakan bentuk pertahanan diri. Freud berpendapat bahwa mekanisme ini muncul ketika terdapat konflik antara dorongan emosi atau keinginan dengan realitas maupun nilai moral yang dimiliki individu. Tujuan utama defense mechanism adalah mengurangi ketegangan psikologis dan membantu individu mempertahankan keseimbangan emosional, meskipun tidak menyelesaikan sumber masalah sebenarnya. Freud mengemukakan 10 bentuk mekanisme pertahanan diri, yaitu denial, repression, regression, projection, rationalization, displacement, reaction formation, sublimation, intellectualization, dan compartmentalization. Defense mechanism sendiri digunakan untuk menjelaskan bagaimana Gemma menghadapi tekanan psikologis dan konflik internal yang muncul dalam kehidupannya. Salah satu mekanisme pertahanan diri yang terlihat dalam film Tinggal Meninggal adalah denial atau penyangkalan, yaitu ketika seorang menolak menerima kenyataan yang menimbulkan kecemasan. Gemma tidak mampu menerima bahwa perhatian dari rekan-rekan kerjanya hanya muncul karena situasi duka yang bersifat sementara, sehingga ia terus mempertahankan kebohongan yang dibuat daripada menghadapi kenyataan bahwa dirinya masih kesepian dan tidak memiliki kedekatan emosional yang nyata. Konsep ini direpresentasikan melalui alur cerita yang terus memperlihatkan kebohongan Gemma, acting dan ekspresi yang menunjukkan rasa senang saat memperoleh simpati, serta blocking dan framing yang sering menempatkannya di tengah keramaian namun tetap terisolasi, sehingga memperkuat penolakan Gemma terhadap realitas yang sebenarnya. Mekanisme pertahanan diri yang paling dominan dalam film Tinggal Meninggal adalah rationalization atau rasionalisasi, yaitu ketika seorang memberikan alasan yang tampak logis untuk membenarkan perilaku yang sebenarnya didorong oleh kebutuhan emosional. Hal ini terlihat dari tindakan Gemma yang terus berbohong mengenai kematian anggota keluarganya demi memperoleh perhatian. Meskipun konsekuensi semakin besar, ia tetap melanjutkannya karena menganggap tindakannya dapat dibenarkan oleh kebutuhan akan perhatian dan penerimaan sosial. Konsep ini diperkuat melalui kata karakterisasi dan dialog yang memperlihatkan Gemma berdebat dengan dirinya saat kecil untuk membenarkan kebohongannya, sehingga tindakan tersebut terasa wajar dalam sudut pandangnya meskipun bertentangan dengan realitas. Selain itu, Gemma juga menunjukkan repression atau represi, yaitu mekanisme pertahanan diri yang menekan perasaan atau pengalaman menyakitkan ke alam bawah sadar. Sebelum kematian ayahnya, Gemma tidak pernah secara terbuka mengungkapkan rasa kesepian dan kebutuhannya akan perhatian. Perasaan tersebut baru muncul setelah ia merasakan perhatian dari orang lain dan kemudian diwujudkan melalui kebohongan yang terus berulang. Konsep ini direpresentasikan melalui karakterisasi dan acting. Gemma yang cenderung pendiam, tertutup, serta minim ekspresi emosional di awal film, sehingga memperlihatkan bahwa konflik batinnya telah lama itu pendam. Gemma juga menunjukkan reaction formation atau pembentukan reaksi, yaitu mekanisme pertahanan diri ketika seorang menampilkan perilaku yang berlawanan dengan perasaan sebenarnya. Di lingkungan kerja, Gemma sering terlihat biasa saja dan tidak menunjukkan bahwa ia membutuhkan perhatian dari orang lain, tetapi tindakannya justru memperlihatkan keinginan yang sangat besar untuk diterima dan diperhatikan. Konsep ini diperkuat melalui acting, dialog, dan interaksi antar karakter, di mana Gemma tampak tenang dan pasif di hadapan rekan kerjanya, namun terus melakukan tindakan yang bertujuan memperoleh perhatian dan simpati dari mereka. Dalam film Tinggal Meninggal, kita dapat melihat bahwa perilaku seorang seringkali dipengaruhi oleh konflik emosional yang tidak terlihat secara langsung. Melalui karakter Gemma, film ini menunjukkan bagaimana rasa kesepian dan kebutuhan akan perhatian dapat memunculkan defense mechanism sebagai cara untuk menghadapi kecemasan dan tekanan psikologis. Dengan menggunakan perspektif psikoanalisis Sigmund Freud, kita dapat memahami bahwa tindakan Gemma bukan sekedar kebohongan, tetapi juga merupakan bentuk pertahanan diri terhadap kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.